Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Kita masih berada di takbiratul ihram ya. Yang lalu udah dibahas bahwa takbiratul ihram itu wajib diperdengarkan kepada diri sendiri, kemudian disunnahkan mensukunkan roknya. Sunnah mensukunkan roknya. Allahu Akbar. Bar. Sunnah mensukunkan roknya. Kalau didommahkan, ya sah. Tapi ada yang bilang itu nggak sah. Jadi makanya khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat ulama, disukunkan aja. Kalau seandainya ada yang takbir Allahu Akbaru, dibaca ru, sah. Tapi itu nggak bagus karena ada yang bilang nggak sah. Nah, kita lanjutkan. Waraf'u kaffaihi, dan sunnah juga mengangkat kedua kaf, pergelangan tangan nih. Kaf itu dari sini, ujung jari sampai sini. Nah, au ihdahuma, atau mengangkat salah satu dari keduanya, in ta'assara raf'ul ukhra, kalau sulit mengangkat tangan yang lain. Jadi sunnah ketika takbir Allahu Akbar, tangan lagi sakit, baru belanggar atau bagaimana, nggak bisa digerakkan ke kilir, Allahu Akbar, sunnah satu aja. Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Yang tidak bisa dibuat semua, maka bukan berarti ditinggalkan semua. Itu kaidah fikih, qaid fikih. Yang nggak bisa dibuat secara total, bukan berarti ditinggalkan secara total. Buat sebagian yang bisa. Nih, totalnya 2 tangan, 1 tangan sakit, ya udahlah nggak usah sekalian. Enggak, buat yang bisa. Nah, nah, jadi bukan berarti kalau nggak bisa udah hilang semuanya sekalian. Enggak. Zakat fitrah yang dulu kita bahas. Berapa wajibnya zakat fitrah? 2 kilo 7 on misal. Dia dihitung-hitung udah lebih lah ini, sampai besok hari Id, sisa duit bisa beli beras 1 kilo. Wajib nggak zakat fitrah? Nggak cukup 2 kilo 7 on, udah nggak usah zakat. Enggak, tetap wajib tuh yang 1 kilo itu dikeluarin. Nah, ini kaidah ini berlaku banyak nanti nih, untuk banyak hal. Masbuk. Wah, kayak nggak selesai Fatihah ini. Orang udah lam yalid walam yulad, udahlah, nggak usah baca Fatihah sekalian. Betul. Baca seberapa yang bisa. Mala yudraku kulluh, yang tak bisa dibuat semua, bukan berarti ditinggalkan semua. Buat sebagian seberapa yang bisa. Nah, itu kaidah fikihnya, qawaid fikihnya. Nah, bikashfin ai ma'a kashfihima. Ini ibu-ibu nih yang payah ngamalinya. Sunnah ngangkat tangan takbiratul ihram Allahu Akbar dalam keadaan telapak tangan ini terbuka. Sunnahnya terbuka nih. Di sini nggak dibedakan laki dan perempuan. Kalau kami laki-laki alhamdulillah terbuka aja itu Allahu Akbar nih, terbuka ngadep ke kiblat. Kalau ibu-ibu seringnya kebuka atau ketutup? Tutup. Ketutup telekung, ketutup mukena. Bisa nggak diusahain dibuka, Bu, kira-kira bagian depannya? Takut kelihatan auratnya, kan gitu. Makanya kalau dikatakan yang paling bagus tuh pakai telekung terusan yang ada tangannya, tahu? Telekung yang ada tangannya dia. Terus sininya diikat, di sininya ada tutupnya, tapi sininya nggak bertutup. Pernah ngelihat yang begitu, Bu? Nah, kalau nggak pernah nanti tengok Shopee, Bu. Ketik di situ, telekung terusan, berlengan. Dia, istri saya punya soalnya. Itu terus nggak ada potongannya di tengah, bukan atasan nama sarung gitu nggak. Terus dia ke bawah, ada lengannya. Saya tengok lengannya itu di sininya karet ketat, kemudian sini ada tutupnya, tapi tangan sini terbuka. Nah, jadi kalau seandainya begitu, Allah, aku bisa ngamalin ini, terbuka jadinya lengannya. Tapi jangan sampai mau ngamalin itu jadi kebuka semua, kelihatan auratnya, jadi batal. Ya udah, kalau nggak bisa, ini kan kita bahas yang sunnah. Jangan ngejar yang sunnah, akhirnya terbuat
terlanggar rukun. Nah, atau terlanggar hilang syarat, jangan. Wa yukrahu khilafuhu, dan makruh menyelisihinya. Jadi kalau nggak angkat tangan makruh. Kalau angkat tangannya ketutup juga makruh. Nah, ini tadi. Apalagi sunnahnya ketika angkat tangan. Wa ma'a tafriqi asabi'ihima, dan sambil merenggangkan jari-jari kedua tangan. Jadi takbir bukan begini. Bukan dirapetin begini. Allah, bukan. Tapi direnggangin. Allah, ini. Renggangin. Tapi di situ dikatakan apa? Tafriqan wasatan, dengan renggang yang sedang-sedang. Apa diterjemahan? Sedang. Nah, renggang yang sedang-sedang. Bukan begini ya. Allahu Akbar. Nah, ini lebar betul nih. Allah. Ini tapi jangan rapat. Tapi jangan rapat, jangan juga terlalu renggang. Allahu Akbar. Nah, ini nanti di Tanjung Gading ada daurah fikih salat tanggal 19-20 insyaallah. Inilah yang jelas-jelaskan gini. 6 pertemuan insyaallah selesai dari takbir sampai salam. Kita berapa pertemuan dah? Pokoknya di sana main agak kencang lah. Nah, jadi karena saya lihat memang saya di situ cuma sebulan sekali, sementara hajat betul sholat ini tiap hari. Ngaji fikihnya sebulan sekali. Entah kapan ini ngaji masih sampai najis berat kemarin. Belum lagi masuk masalah yang lain. Akhirnya inisiatif saya didaurahkan aja lah untuk sholat nih. Nah, jadi gerakan apa segala macam di situ dipelajari. Saya tanya, orang luar boleh ikut dong? Boleh katanya. Nah, tanggal 19-20 di Masjid Tanjung Gading. Mulai dari zuhur hari Sabtu sampai duha hari sampai zuhur hari Minggu. Di zuhur, asar, isya, subuh, duha, zuhur besoknya. Nah, 6 pertemuan. Ya, mudah-mudahan selesai. Nah, inilah kurang lebih yang begini yang dibahas. Naam. Diangkat sampai mana? Hadwa, setentang, ai muqabila, sejajar, mangkibaihi, dua bahunya. Apa yang sejajar dua bahu itu? Ini bagian telapak tangan ini yang sejajar dua bahu itu sini, bagian dekat pergelangannya. Karena ini nanti sejajar telinga bawah, ini nanti sejajar telinga atas. Inilah yang sejajar bahu. Nah, bihaitsu, dengan sekira-kira, yuhadi, setentang, atrafu asabi'ihi, ujung-ujung jarinya, ujung-ujung jari atas sini, a'la udunaihi, bagian atas telinganya. Jadi gini, ini sejajar atas telinga. Nah, wa ibhamahu, dan dua jempolnya, syahmatai udunaihi, sejajar dengan telinga bawahnya ini. Nah, waktu kami ngaji sama Habib Amri, dulu beliau bilangnya cuping. Dengan cuping telinganya itu, yang lembek-lembek itu. Nah, yang daging aja itu. Bukan daging, yang entah apa itu. Nah, jadi jempol sejajar dengan ini, nggak disentuhkan, sejajar. Jangan sampai begini-begini nanti, kalau takbir. Nah, jadi kira-kira saja. Allah, ini kayaknya udah nih. Ini sejajar atas, jempol sejajar bawah, pergelangan sejajar bahu. Dah. Allah, ini dihadapkan ke kiblat ya, bukan begini. Ini dihadapkan ke kiblat. Direnggangkan. Versi Imam Romli ditundukkan dikit. Ini versi Imam Romli bukan tegak begini jarinya, tapi agak begini. Nah, kalau versi Imam Ibnu Hajar tetap tegak begini. Nah, kalau tegak begini agak payah nih untuk sejajar sama telinga. Jadi maka seringnya guru kami Syekh Nuruddin itu mengajarkan yang agak ditekuk, bukan yang tegang begitu. Tapi kalau di kitab Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar beda pendapat di situ. Imam Romli mengatakan tegak. Kalau Imam tegak lurus ke atas. Kalau Imam Romli condong agak miring ke depan. Nah, warahatahu, dan telapak tangan bawahnya ini itu sejajar mangkibaihi, dua bahunya, lilit tiba, karena mengikut kepada baginda Nabi. Nah, mengikut kepada Rasulullah. Nah, itu cara angkat tangannya.
Ada satu riwayat yang kemarin udah pernah dulu saya sampaikan, tapi alhamdulillah kemarin ketemu di dalam kitab Sitin Masalah. Nah, syarah Sitin Masalah yang baru kami hatamkan dari hari Senin sampai Selasa yang lalu. Di situ dikatakan untuk perempuan itu angkatnya sejajar dada. Kalau laki-laki tadi sampai telinga. Nah, versi kitab itu perempuan sejajar dada. Allahu Akbar. Laki-laki Allahu Akbar. Tapi di kitab lain, di antaranya kitab Hasyiah Bajuri, laki perempuan sama. Sama-sama angkat sampai telinga. Maka kondisional saja. Ibu kalau memang telekungnya agak besar, panjang, angkat tinggi, nggak takut kelihatan aurat, angkat tinggi. Allahu Akbar. Tapi kalau telekungnya kebetulan make yang ada di masjid, nah, si ibu double XL, dapat telekung L, akhirnya bingung, kelihatanlah nanti aurat tuh nih. Dah, Allahu Akbar, sejajar dada saja. Gak usah diangkat tinggi-tinggi, nanti sini lengan kelihatan bisa batal. Nah, jadi ada dua qaul untuk perempuan. Yang pertama sama seperti laki-laki. Yang kedua sejajar dadanya saja ketika angkat tangan. R. Apa hikmah mengangkat tangan ini? Ulama menyampaikan banyak hikmah. Yang pertama supaya pengagungan terhadap Allah itu dilakukan tiga bagian diri kita. Pertama, pengagungan dengan lisan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang kedua, pengagungan dengan hati. Kita rasakan kebesaran Allah tadi itu. Yang ketiga, pengagungan dengan anggota tubuh. Jadi betul-betul kayak orang minta ampun. Orang kalau minta ampun gimana tuh? Sama orang yang kuat, sama orang yang apa, kalau kita tengok-tengok film, pasti angkat tangan kepada dua orang. Ya, betul-betul seperti mengagungkan orang. Yang kedua, kata ulama, raf'ul hijab. Seolah-olah ketika kita angkat, itu kita sedang membuka hijab. Sehingga bisa mudah-mudahan dalam sholat itu tajalli. Apa tajalli itu? Nampak Allah tuh, walaupun bukan zatnya. Betul-betul seperti, kan begitu ihsan itu. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Kau ibadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Benar-benar ngerasa diawasi. Kita selama ini kan yang tajalli apa ketika sholat? Nah, belanjaan, kerjaan, itulah tajalli sholat kita yang nampak. Allahu Akbar. Baru takbir, udah selesai menu makan sampai nanti malam. Siang nanti masa ini, nanti malam begini, besok ini. Jalan semua, itu tajalli kita. Maka kata ulama, seolah kita angkat itu semua, sehingga kita bisa tajalli. Yang ketiga, kata ulama, diantaranya masih banyak lagi ya, adalah memberitahu kepada makmum yang tidak dengar suara imam. Kalau makmumnya tuli, imamnya tak angkat tangan, tak ada yang angkat tangan, udah mulai belum nih? Tak tahu, tak dengar, udah mulai belum? Tapi begitu nampak, oh udah angkat tangan, nah, berarti udah mulai. Maka itu sebagian ulama isyarah lil asam. Nah, sebagai isyarat kepada orang-orang tuli bahwa sholat sudah dimulai. Dan dia pun bisa tahu kapan mulai takbir. Karena kan begini, nggak boleh makmum itu takbir di tengah-tengah takbir imam. Itu udah pernah kita bahas ya. Allah, ada makmum yang lagi begitu imamnya dia takbir. Allah, itu nggak boleh. Harus dipastikan takbirnya makmum itu setelah Allahu Akbar tersebut oleh imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar tersebut barulah makmum boleh takbir. Nah, orang yang tuli gimana taunya? Kalau imam yang ngerti sunnah, pasti dia tahu. Disunnahkan awal angkat tangan berbarengan dengan awal takbir, akhir angkat tangan berbarengan dengan akhir takbir. Ditengoknya aja tangan imam tadi tuh. Oh, belum nih. Belum. Dah, kan gitu. Kelihatan tuh. Jadi maka kalau imam yang paham begitu nih. Nah, tapi ada sebagian imam udah terlipat pun belum selesai takbirnya.
Allahu Akbar. Itu kalau ditengok sama yang tuli salah dia itu jadi. Masih panjang lagi. Makanya sunnahnya Allahu Akbar. Nah, barengan selesai takbir, selesai juga angkat tangannya. Nah, kita lanjut. Wahadihil kaifiyatu, dan tata cara ini tusannu, disunnahkan ma'ajami'i takbirin, serta seluruh takbir. Pokoknya semua takbir yang angkat tangan ya, nanti akan dijelaskan. Itu cara angkat tangannya macam begitu. Mau angkat tangan menuju ruku, mau angkat tangan bangkit dari ruku, mau angkat tangan dari bangkit tahiyat awal menuju berdiri, rakaat ketiga, semua tata cara angkat tangannya sama seperti tata cara angkat tangan takbiratul ihram. Ini yang mulai saya perhatiin di beberapa masjid, mudah-mudahan sini enggak lah. Di beberapa masjid, angkat tangan mau ruku itu udah sering hilang. Coba perhatiin. Angkat tangan mau ruku, itu udah sering. Biasa imam-imam muda. Kenapa imam-imam muda nih? Aneh aja. Saya entah ada 3 atau 4 masjid, itu kalau takbir ruku dari berdiri, waladhdallin amin, Allahu Akbar, begitu aja. Coba perhatiin beberapa masjid. Hilang angkat tangannya, padahal itu bagian yang disunahkan angkat tangan. Oke lah, memang itu sunnah. Kadang kalau seandainya dipermasalahin, jawabannya satu aja, kan sah ajanya gitu. Soalnya sepele, nanti hilang itu nanti. Kalau seandainya semua orang begitu, akan banyak sunnah-sunnah sholat yang hilang. Nah, akan banyak sunnah-sunnah sholat yang hilang. Jadi maka yang muda-muda udah tahu, angkat tangan, mau ruku angkat tangan, jangan dihilangkan. Kalau makmumnya Syekh Nuruddin habis. Sama Syekh Nuruddin itu sunnah sholat itu dianggap berat. Saya ingat waktu kajian, temanya udah dibuat, temanya Isra Mi'raj. Habis sholat Isya. Sholat Isya berjamaah, kalau nggak salah hari itu. Di satu pondok pesantren pula lagi. Mungkin kalau udah begitu yang dipilih adalah imam yang terbaik lah. Kamu tahu yang Syekh Nuruddin yang jadi sholat Isya. Imamnya rakaat pertama baca Ar-Ra'aital kalau nggak salah, atau apa gitu. Rakaat keduanya Al-Fil gitu. Udah terbalik, tak berurutan. Wah, berubah kajiannya. Tak jadi Isra Mi'rajan. Habis imam tadi dimarahin. Walaupun ya nggak langsung marah lah. Tapi bilang, jangan sepelekan sunnah sholat, pelajari lagi sunnah sholat, itu aja kajian berubah. Ada satu beliau diundang kalau nggak salah di Jalan Denai, pas bulan Ramadan. Beliau ikut sholat situ, sholat taraweh sampai ke witirnya. Rencananya mau nuzulul Quran atau apa begitu. Imamnya sholat witir tak baca sabbihisma rabbikal a'la. Entah surah apa dibaca. Kan kita tahu kalau sholat witir, rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua kuliah, rakaat ketiga 3 kul, kan gitu. Ini tak itu dibaca. Wah, ganti kaji. Tak jadi nuzulul Quran. Bahas itu sampai habis. Beliau tuh diantara orang yang sangat perhatian dengan sunnah-sunnah seperti itu. Nah, ini maka kita perhatikan lah ya, kita mungkin tidak sampai setingkat itu, tapi mana yang mudah, janganlah ditinggalkan. Nah, ini fenomena begini biasa terjadi karena para masjid menganggap bahwa yang bagus jadi imam itu adalah para hafiz, tidak lagi memandang para alim. Ya, hafalan Qurannya bagus, tapi hukum hakam tentang sunnah-sunnah, bahkan takut kita rukun-rukun pun tidak paham. Yang berhak pertama kali itu adalah afqah, bukan ahfaz. Yang paling ngerti fikih bukan yang paling banyak hafalan. Barulah yang kedua nanti itu ada yang urutan berikutnya, ada yang aqra, paling bagus hafalannya, paling banyak hafalan Qur'annya, itu yang urutan setelahnya. Tapi yang pertama itu yang paling ngerti fikih. Tapi kami mohon maaf,
di Medan memang kami akui juga banyak orang yang ngerti fikih, bacaan Qur'annya tak bagus. Itu juga sibuk belajar fikih, tak sempat tahsin. Nah, itu tadi jarang sepaket. Nah, Kuala Tanjung ini banyak yang sepaket, insyaallah. Bacaan Qur'annya bagus, ilmunya bagus. Di sana jarang. Jadi akhirnya sekarang nih, ini lagi ada tren di Medan. Kalau dibilang khotib tadi 2 datang. Dia jadi khotib, satu lagi jadi imam. Udah mulai itu sering tuh gitu. Wah, itu ada Syekh Nuruddin jadi masalah lagi. Karena soalnya sunnah siapa khotib, dialah imam. Tadi. Ya, tidaklah mungkin bisa sampai bagus betul bacaan Al-Qur'an, tapi paling tidak sah aja udah jadilah. Nah, sekarang ini mulai. Pokoknya kalau udah ada ustadz tuh, nampak ada santri tahfiz di belakangnya satu. Nah, untuk jadi imam. Nah, kalau khutbah dia, kalau imam ya memang lebih baik begitu daripada tidak sah, memang daripada nggak sah. Nah, tapi akhirnya jangan berhenti di situ, belajarlah lagi, nah perbaiki bacaan Al-Quran lagi. Nah, walaupun belajar Al-Quran ini sama kayak belajar fikih, ngacem nggak ada habisnya. Udah selesai, udah jadi guru tahsin, udah diambili sanatnya, begitu jumpa guru yang lebih bagus lagi, salah semua, salah. Saya ingat rekaman anak Azen ketika ditahsin sama Syekh Sofyan Nur, adiknya Syekh Nuruddin yang merupakan ahli qiraat. Wah, salahan semua. Padahal di situ udah jadi imam rotib di pondok, salah. Ini kurang. Nah, maka pahami sunnah-sunnah ini jangan ditinggalkan. Bi ayyuqrinahu, dengan bahwa dia barengkan angkat tangan tadi bihi dengan takbir ibtidaan secara permulaannya, wa yunhihi ma'an, dan dia sudahi juga bersamaan. Angkat mulai takbir dengan gerak tangan barengan, kesudahan takbir dengan kesudahan gerakan tangan juga barengan. Itulah dia tadi. Nah, wa ma'ar ruku', nah insyaallah akan datang.